السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah, sebelum Yahudi berulah membantai puluhan ribu kaum muslimin, terutama wanita dan anak-anak, para ulama salaf sudah tahu. Tidak kaget, tidak heran. Karena Yahudi betul-betul culas, bengis, kejam, tidak punya belas kasih, pembohong, ingkar janji, dan seterusnya. Sudah dari dulu. Kenapa para ulama salaf tahu? Karena melihat dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Al-Quran dan Sunnah. Sebelum kaum muslimin ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani, berulang tahun, merayakan tahun baru, merayakan hari ini, hari itu, para ulama salaf sudah tahu. Kenapa? Karena dalil. Para ulama salaf melihat dan membaca dalil bahwa kaum muslimin kelak di akhir zaman akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Nah, seandainya hari ini muncul presiden atau gubernur atau menteri atau wali kota yang baik, yang jujur, yang amanah, insya Allah para ulama salaf sudah tahu. Melihat dari mana? Dari dalil. Bahwa ketika rakyat mulai jujur, mulai baik, mulai memenuhi masjid dengan sholat berjamaah, berbondong-bondong meninggalkan bank ribawi, mulai banyak yang meninggalkan rokok, meninggalkan musik, dan hari ini kita saksikan. Berapa banyak hari ini ribuan anak-anak muda meninggalkan rokok, meninggalkan musik, bahkan meninggalkan bank ribawi. Ini membaik. Antum tahu gara-gara apa? Gara-gara partai Islam? Tidak. Gara-gara ormas Islam? Tidak. Tapi gara-gara dakwah. Para da'i-da'i, terutama du'atus salaf, tidak kenal lelah, tidak kenal capek dari masjid ke masjid, dari majelis ke majelis, berdakwah, menyampaikan haramnya musik, haramnya rokok, haramnya pajak, haramnya riba. Maka anak-anak muda berbondong-bondong. Maka jika Allah menghadiahi kepada rakyat seorang presiden yang baik, menteri yang baik, bupati, gubernur, wali kota yang baik, tidak heran. Ini janji Allah. Mafhum mukhalafah dari firman Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'duhum ba'dan bima kanu yaksibun. Allah akan berikan pemimpin yang zalim kepada rakyat yang zalim. Allah akan berikan pemimpin yang culas kepada rakyat yang culas. Allah akan berikan pemimpin yang korup kepada rakyat yang korup. Mafhum mukhalafah dari ayat ini berarti Allah pasti akan memberikan pemimpin yang adil kepada rakyat yang adil. Allah akan memberikan pemimpin yang amanah kepada rakyat yang amanah. Oleh karena itu sudahlah bertaubat, tidak usah merekayasa pemimpin. Pemilu, pilkada, ini rekayasa. Mau diulang-ulang ribuan kali, kalau kita masih seperti ini, masih culas, masih pembohong, masih jualan 1 kilo padahal cuma 9 on, dan seterusnya, mustahil Allah akan berikan presiden, menteri, bupati, gubernur yang baik. Karena pemimpin cerminan dari rakyat.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang akan merubah negeri ini menjadi baik bukan pemimpin. Bukan pemimpin dulu, tapi rakyat dulu. Ketika rakyat sudah mulai berubah, meninggalkan bid'ah, meninggalkan syirik, meninggalkan berbagai macam maksiat, insya Allah, Allah akan kasih hadiah. Apa? Presiden, menteri, bupati, gubernur yang juga jujur baik. Jadi dari rakyat dulu, bukan dari atas dulu, sebagaimana teori orang-orang falasifah, sebagaimana teori orang-orang kafir mengambil contoh dari ikan. Ikan busuk itu kepalanya dulu. Jadi keburukan satu negeri diawali oleh keburukan pemimpin. Salah besar. Salah besar. Yang benar sebaliknya, keburukan satu negeri diawali oleh keburukan rakyat. Kebaikan satu negeri diawali oleh kebaikan rakyat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, ada nasihat para ulama salaf diwakili oleh Al-Imam At-Tahawi, penulis Akidah Tahawiyah. Apa kata beliau? Jika kalian sedang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang buruk, yang fajir, yang ahli maksiat, yang tidak jujur, yang tidak amanah, yang korup, maka bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian, wahai para rakyat. Ya. Beliau baca ayat, beliau baca hadis, beliau pakai dalil, pakai wahyu. Beliau tidak mengatakan hendaklah pemimpin itu bertaubat. Tidak. Tapi rakyatnya, kita semua disuruh bertaubat. Kenapa? Tadi. Tidak mungkin Allah akan berikan pemimpin yang zalim kalau bukan rakyatnya dulu yang zalim. Tidak mungkin Allah akan berikan pemimpin yang adil kalau bukan rakyatnya dulu yang adil. Jadi dimulai dari rakyat. Oleh karena itu, ketika tampil seorang pemimpin yang kejam, bengis, sadis, sulit mencari tandingan kezaliman pemimpin ini. Bernama Hajjaj bin Yusuf. Hari itu berkumpul antara sahabat dan tabi'in. Walaupun sudah tidak begitu banyak, tapi masih ada sahabat. Masih ada Anas bin Malik, masih ada Abdullah bin Zubair, bahkan Abdullah bin Zubair ini dibunuh, digantung oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan ya mungkin masih belasan atau puluhan, atau mungkin sampai 100 sahabat yang masih hidup bersama para tabi'in. Antum tahu apa yang dilakukan oleh para sahabat? Tidak ada. Jangankan teriak, demo, turun ke jalan, membahas saja tidak. Kan mereka punya majelis-majelis. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ada majelis-majelis. Enggak ada. Membahas kedoliman Hajjaj bin Yusuf, tidak ada. Karena mereka sadar, faham, tahu dalil, qala Allah wa qala Rasul, bahwa ini ujian. Mau taat apa tidak. Maka mereka diam, mereka sabar. Tidak ada yang turun ke jalan menentang Hajjaj bin Yusuf. Karena dia pemimpin. Walaupun tingkat kedua, ya amir. Bukan khalifah. Khalifah Yazid waktu itu kan. Mereka diam. Mereka mohon ampun kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Tidak ada pertumpahan darah dengan penguasa. Rakyat dengan penguasa. Tidak rame-rame. Allah matikan Hajjaj bin Yusuf. Allah ganti dengan pemimpin yang lebih besar dan pemimpin yang paling adil. Tidak ada pemimpin seadil beliau setelah beliau. Yaitu cicit dari Umar bin Khattab
Umar bin Abdul Aziz. Yang hari itu para amil zakat kebingungan untuk mencari mustahik. Sementara harta zakat Baitul Mal bertumpuk-tumpuk, tapi mencari orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, gharib, hampir-hampir tidak ada kemakmuran luar biasa. Yang Anas bin Malik pernah mengatakan, Anas bin Malik ini 10 tahun bersama Nabi SAW, pernah mengatakan selama ini aku belum, Anas bin Malik umur sampai tua. Ya. Anas bin Malik mengatakan selama ini aku belum pernah sholat di belakang imam yang sholatnya mirip dengan Rasulullah, belum pernah, kecuali anak muda ini yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz. Nikmat besar Allah anugerahkan kepada kaum muslimin ketika apa? Ketika kaum muslimin bersabar. Bandingkan dengan kaum muslimin di negeri kita. Bandingkan dengan anak-anak mahasiswa yang tidak faham dalil. Dari tahun 98, 99, tahun 66, ketika pemimpinnya zalim, pemimpinnya korup, pemimpinnya asarah mementingkan diri sendiri, turun ke jalan, demo, teriak-teriak. Tahun 66, antum tahu kami kapi dan seterusnya. 30 tahun kemudian, tahun 80-an, 90-an, mereka jadi pemimpin, jadi menteri, jadi gubernur, jadi pejabat. Di demo oleh mahasiswa hari itu. Demo tahun 80-an, 90-an. Yang demo tahun 90-an mahasiswa ini, tahun 2015, jadi menteri, jadi pejabat, jadi pembesar. Diapakan? Didemo lagi oleh mahasiswa hari itu. Akankah terus muter-muter lingkaran setan seperti itu? Bertaubatlah. Bukan jalan Islam, bukan sunnah Nabi mendemo. Mari perbaiki diri kita. Yang subuh masih kesiangan, yang jarang sholat berjamaah di masjid, yang masih makan riba, yang jualan 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on, yang masih durhaka kepada orang tua, perempuan-perempuan yang tidak taat kepada suami, bertaubatlah. Mari perbaiki diri kita. Udah nggak usah caci maki pemimpin. Insya Allah pasti Allah akan berikan hadiah. Menteri yang jujur sekali, amanah, gubernur, bupati yang jujur, amanah, dan presiden yang jujur, amanah. Insya Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Jangan mengikuti cara orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani. Pemimpin salah dikit demo, pemimpin salah dikit dicaci, dimaki. Ini bukan jalan keluar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qimus salam.